أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Saya ingin mengakhiri malam ini apa yang sudah kita kaji bersama di dua pertemuan yang lalu tentang an-nasihah. Nasihat, satu perintah dari Allah. Kalau kita tidak ingin merugi dalam kehidupan kita di dunia ini, kita harus terlibat dengan perintah yang satu ini. Apalagi kita tahu manusia ini pasti terjebak dengan kesalahan, dengan dosa, dengan nista, dengan maksiat. Justru selamatnya orang-orang seperti itu kalau masing-masing kita saling mengingatkan untuk nasihat menasihati. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat. Setelah itu Allah mengatakan wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Saling wasiat mewasiati, nasihat menasihati untuk menegakkan kebenaran al-haq, dan juga saling nasihat menasihati untuk saling mengingatkan tentang masalah kesabaran dalam hidup ini. Jemaah sekalian, ayat-ayatnya sudah saya bahas. Izinkan saya malam ini untuk membacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bab nasihat ini dan beberapa komentar salafus saleh ridwanullahi alaihim jami'an. Dari sabda Nabi yang pertama, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Subhanallah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama dari sahabat Jarir bin Abdullah mengatakan, saya dulu pernah berbaiat. Maksudnya berbaiat ini membuat komitmen, ya, bersumpah setia disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat. Jadi ketika Allah menyuruh kepada Rasulullah dan Rasul juga menyampaikan kepada para sahabat bahwa salat ini merupakan tiang agama,
Ya, ini yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah. Kalau baik salatnya maka seluruh amal salat kita diterima oleh Allah. Kalau rusak, kurang salatnya, maka seluruh amal salat kita tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan salat ini tiang agama. Dia sadar, jemaah sekalian, dengan penuh kesadaran dia mendatangi Nabi. Kemudian dia berbaiat pada Nabi. Nabi padahal tidak menyuruh untuk berbaiat kepadanya. Tapi baiat ini terkadang datang, Pak, kepada orang yang kita percayai. Nah, saat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi kemudian bersumpah, "Ya Rasulullah, aku berbaiat di hadapanmu untuk mendirikan salat." Nah, biasanya, Pak, kalau diikat dengan baiat ini, kalau sampai kemudian dia teledor, dosanya sangat besar. Kemudian apa? Wa ita'iz zakah. Saya juga berbaiat kepadamu ya Rasulullah, bersumpah setia untuk setiap tahun mengeluarkan zakat. Ini kewajiban yang tidak bisa saya tawar-tawar. Luar biasa. Nah, menarik lagi, Pak, yang ketiga apa? Wan nushi ala likulli muslim. Saya siap berbaiat kepadamu ya Rasulullah untuk memberikan nasihat kepada setiap muslim. Makanya antum nanti lihat sahabat Jarir ini, jamaah sekalian, banyak sekali menyampaikan hadis-hadis Nabi, termasuk 10 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Jarir juga masuk di situ, jamaah sekalian. Nah, dia bersumpah, ya, berkomitmen kepada Nabi untuk setiap melihat muslim, saya melakukan kebaikan, saya akan menyampaikan kebaikan itu kepada saudara saya. Setiap ada kemungkaran dan tahu itu saya mungkar menurut agama, saya punya kewajiban untuk menasihati, ya, sahabat saya ini, dan begitu seterusnya sampai dia berkomitmen kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara jamaah sekalian, maka wajar ya kalau kemudian generasi terdahulu ini, Pak, generasi pilihan. Memang generasi pilihan. Dan bahkan Allah sendiri kan yang melegitimasi. Kemarin sudah saya bahas bagaimana Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan kuntum khaira ummatin, kalian ya Muhammad dan para sahabatmu itu adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia ini. Kenapa? Allah mengatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini nasihat, Pak, nasihat jamaah sekalian, karena engkau ya Muhammad dan para sahabatmu terus menerus selalu mengajak kepada kebaikan dan terus menerus selalu mencegah terhadap kemungkaran. Maka wajar, Pak, kalau kemudian masyarakat Madinah itu dan Mekah setelah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nilai-nilai agama ini, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat itu betul-betul tegak, jemaah sekalian. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman, nah, kalau demikian maka insyaallah kita pun sebenarnya juga akan bisa merasakan hal yang sama, jemaah sekalian, karena kata para ulama, ini al-khairiyah, kebaikan yang didapat oleh generasi pertama itu oleh Rasulullah dan para sahabatnya itu akan kita dapati pula kalau kita totalitas mengikuti langkah-langkah mereka ini, mengikuti cara berdakwahnya mereka, amar ma'ruf nahi mungkarnya mereka, nasihatnya mereka, kita juga jalankan, jamaah sekalian. Maka otomatis nanti kita menjadi umat yang akan diangkat lagi martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebaik-baik generasi. Baik, apalagi saudara, kita punya kaidah kan, kata Nabi dalam hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis muttafaqun alaih, riwayat Bukhari Muslim melalui jalur sanad yang sama. Apa kata Rasulullah? La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kalau ulama-ulama yang ekstrim, Pak, mengatakan tidak ada iman, tidak ada iman, dinafikan imannya, tidak ada iman. Kita ngambil yang tengah-tengah lah, yang agak moderat sedikit. La yu'minu ahadukum, kurang sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya hatta yuhibba li nafsi akhihi ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi saudara, kalau saudara kita jemaah sekalian ngelihat saudara kita berbuat maksiat,
itu kita merasa bahwa seakan-akan kita juga yang melaksanakan maksiat itu. Bagaimana kalau maksiat itu menimpa kepada saya? Sehingga Pak, maka kita mencoba untuk berusaha sekuat tenaga jangan sampai orang itu larut dengan maksiatnya. Kita nasihati dia. Kenapa? Karena kita mencintai dia sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Saya tidak ingin saudara saya masuk ke neraka. Apalagi saya punya kewajiban sebagai saudaranya untuk menasihatinya, mengingatkannya. Nanti orang itu menerima nasihat dan pengingat kita ini, itu bukan urusan kita. Sekali lagi saya sering menyampaikan, yang karena yang memberikan hidayah nanti, orang itu menerima atau tidak itu tergantung hidayahnya Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, begitu nanti ditanya oleh Allah, ya Allah saya sudah menyampaikan pada orang ini. Qalu ma'dziratan ila rabbina. Kita punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu jamaah sekalian. Makanya sampean setiap melihat ada orang, Pak, mohon maaf, ada saudara kita tiba-tiba mabuk, kita ngelihat, Pak, bagaimana kalau yang mabuk itu saya sendiri dan dilihat sama orang banyak gitu. Saya harus bisa menyelamatkan orang ini, menyadarkan orang ini sampai tidak mabuk lagi. Sampean ngelihat, Pak, ada orang terjebak dengan rentenir dan menikmati rentenir, ya, suka meminjamkan uang atau minjam uang, terjebak dengan dunia riba dan dia menikmati semua itu. Sampean tahu itu sesuatu yang haram untuk kita laksanakan. Kita tidak boleh mendiamkan, Pak, orang seperti itu. Datangi, nasihati, ya kemudian kita dengan bahasa-bahasa yang santun sampaikan, ini tidak benar, ini dilarang oleh agama. Nanti orang itu menerima atau tidak bukan urusan kita. Itulah nasihat, Pak, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Apalagi jemaah sekalian, ini hadis, biasanya hadis, Pak, setiap berbicara nasihat hadis ini selalu muncul. Juga riwayat Muslim dan Imam An-Nasai dari Abu Ruqayyah Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasiha. Memang agama itu esensinya, Pak, nasihat. Loh, kalau sampai lihat, Pak, kandungan agama itu kan rujukannya Al-Quran, ya, dan hadis-hadis Nabi. Itu semuanya kan nasihat jemaah sekalian. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, dan lain sebagainya, ya. Dan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikum, macam-macam jemaah sekalian, diwajibkan kepada kalian, ditentuk. Terlalu banyak ayat-ayat yang berbicara seperti itu. Ini kan nasihat, Pak, isinya jemaah sekalian. Nabi mengatakan ad-din an-nasiha, memang agama ini semuanya intinya nasihat. Para sahabat bertanya, kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Maka dirinci sama Nabi. Yang pertama, Allah. Nasihat karena Allah. Nasihat yang antum menyampaikan misi Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, nasihat untuk Allah ini jamaah sekalian, lillah. Maksudnya apa? Bukan kita menasihati Allah, Pak, bahwa semua yang datang dari Allah siap untuk kita sami'na wa ata'na. Semua yang datang dari Allah bukan hanya sami'na wa ata'na, tapi kita juga sami'na wa ata'na wa amilna wa da'awna. Ya, kami siap mendengar, kami siap taat, kami siap mengamalkan, dan kami siap pula mendakwakannya, menasihatkannya kepada orang lain. Itu makna nasihat untuk Allah. Nah, yang pertama apa ya akhi, nasihat untuk Allah itu tentu ya akhi al-imanu bihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid dengan benar, berakidah dengan benar. Mohon maaf Bapak, Ibu, akhir-akhir ini ya, kalau kita bicara iman, saya hanya takut saja, Pak, apa yang digambarkan Nabi di akhir zaman ini. Karena nanti akan muncul fitnah-fitnah yang akan merusak iman kita. Ya, semakin hari ini, Pak, bukan semakin ringan masalah yang kita hadapi. Semakin hari ini jamaah sekalian, semakin dahsyat, dan puncaknya nanti itu jamaah sekalian adalah puncak, yaitu dahsyatnya keroposnya iman yang kita miliki ini. Apa kata Nabi? Badiru bil a'malis salihat. Ayo, tidak ada jalan lain, tingkatkan amal saleh kalian, ya, amal-amal kebaikan kalian. Kenapa?
fasatakunu fitanun, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah, baik itu fitnah akidah atau fitnah dalam muamalah kita. Kaqita'il lailil muzlim, begitu dahsyatnya fitnah itu jamaah sekalian, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Jadi nanti ya akhi, antum ini hidup di akhir zaman seperti ini pak, ketika melihat kebenaran itu sangat samar ya, sampai kita dibenturkan dengan satu masalah pilihan yang tidak jelas, apakah ini halal, apakah ini haram, apakah ini hak, apakah ini batil, nggak jelas semua jemaah sekalian, bagaikan potongan malam yang sangat gelap. Sesuatu yang gelap ya akhi, warna putih begini pak tidak kelihatan. Ini lampu kalau dimatikan semua pak, yang putih, yang merah, apalagi yang hitam jemaah sekalian, tidak kelihatan semua jemaah sekalian. Dan itulah kondisi umat di akhir zaman kata Nabi. Begitu muncul fitnah-fitnah yang sangat dahsyat, fitnah akidah, fitnah muamalah, itu kita tidak bisa bedakan lagi pak, mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka, semua beda. Tidak kelihatan buat kita jemaah sekalian. Ya, apa kata Nabi? Kalian melihat dari umatku ini, yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Ya Allah, di waktu pagi dia beriman, bisa ke masjid, bisa tahajud, bisa baca Quran, tapi nanti yumsi, sore harinya pak, kafir. Kafir di sini kata para ulama bukan keluar dari agama pak, tapi mengkufuri nikmatnya Allah, bermaksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya. Atau kebalikannya, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, di waktu sore macam sekarang ini, mudah-mudahan kita tidak termasuk hadis ini jemaah sekalian. Sorenya bisa ke masjid, bisa ikut pengajian, bisa ngaji, bisa zikir, bisa istighfar, bisa bersalawat pada Nabi, tapi paginya pak kafir lagi. Buktinya apa? Subuhnya 6:30. Nah ini kita takuti pak. Atau bahkan tidak salat subuh sama sekali. Ya, bahkan dia mabuk tidurnya jemaah sekalian, sampai dia bangun dalam kondisi seperti itu. Nah yang repot lagi pak, kalau memang sengaja ya, kalau bahasa Nabi ditutup sama Nabi hadis itu, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya, dia jual nilai agamanya itu dengan harga dunia. Ya, dan ini sekarang pak, fitnah akhir zaman seperti ini luar biasa. Mohon maaf ya akhi ya, ini sekarang kita banyak ujian ya pak ya. Salah satunya kemarin Gunung Semeru ya, sedang batuk ya, belum batuk betulan pak, hanya dehem saja itu pak, hanya apa, hanya sekali tersentak saja jamaah sekalian, mengeluarkan debunya yang begitu panas. Saya ngelihat tuh di viral di video-video yang ada, termasuk tim saya juga ke sana, baik dari IKADI dan lain sebagainya. Itu bisa bayangkan mobil truk itu pak sampai tenggelam dengan debu itu jamaah kan, apalagi rumahnya orang ya. Nah saudara, ini pak, ini ujian iman juga. Mau enggak kita kemudian sadar ada apa kok Allah kemudian memberikan ujian berkali-kali di daerah situ jamaah sekalian. Coba sampean perlu evaluasi, kita perlu evaluasi pak. Biasanya sih Allah ketika mengiyakan alamnya tidak bersahabat dengan manusia ini ketika manusia sudah melampaui batas pak, khususnya bab hak-hak Allah, iman ini, akidah ini pak, tauhid ini ya. Ketika bab-bab klinik, perdukunan, mistis sudah merajalela, ini ujian jamaah sekalian bagi kita itu. Dan saya berharap ya akhi, tadi malam saya juga menyampaikan juga di masjid saya di Ar-Rahmah, saya berharap ketika kita mengumpulkan dana untuk saudara kita di korban erupsi di Gunung Semeru ini, jamaah sekalian, ayo harus bersinergi pak satu sama lain. Jangan jalan dewe-dewe, jangan bangga dengan amal saleh yang kita tunjukkan pada umat ya. Saya bilang pada lembaga saya sendiri Ar-Rahmah itu, ayo bersinergi dengan lembaga-lembaga besar yang ada, apakah Nurul Hayat, apakah juga LMI, apakah juga YDSF, Rumah Zakat, Dompet Duafa
apalagi jamaah sekalian, semuanya lah kita bergandengan tangan semua Pak. Kita kan sudah punya pengalaman dulu saudara sekalian, ini ujian iman Pak, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pengalaman dulu kejadian beberapa tahun yang lalu Gunung Kelut di Kediri ya, kita luar biasa, termasuk juga masjid saya juga luar biasa, tapi jalan sendiri-sendiri Pak, kadang-kadang gak tepat sasaran. Tapi kalau kita berkoordinasi bersama-sama, bekerja sama dengan aparat yang ada di sana juga, mungkin kepala dusunnya atau siapa, atau ustadznya atau kiainya, kan kita sudah tahu petanya Pak, mana rumah yang perlu dibantu, apa prioritasnya, segala macam. Kemudian kita berbagi tugas Pak, tidak tumpang tindih satu sama lain jemaah sekalian. Nah, ini penting Pak. Kenapa? Saya masih ingat dulu Pak, luar biasa, yang partai yang apa semua menunjukkan benderanya masing-masing, tapi ya dewe-dewe Pak. Begitu selesai terakhir Pak, closing apa, semua kita pada pulang, yang datang zending Pak, misionaris, orang-orang di luar kita. Murtad lagi jemaah sekalian, murtad lagi Pak. Bahkan mayoritas sekarang kan saya dengar katanya mereka dibina oleh mereka Pak, digarap oleh mereka. Kita dari awal luar biasa yang mengclosing mereka jemaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada koordinasi di antara kita. Akhirnya apa Pak? Mereka murtad. Ini hak Allah. Nasihat untuk Allah yang seperti ini Pak, hatta berbicara masalah iman dan akidah, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Ayo kita rawat mereka, kawal mereka, tunjukkan perhatian mereka. Sebab kenapa jemaah sekalian, dalam kondisi begitu Pak, sangat mudah untuk murtad ya, karena ketertekanan ekonomi ya. Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kadal faqru ayyakuna kufra, karena memang kefakiran itu mendekati kekufuran. Di saat kemudian mereka tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dibantu oleh kita tidak sesuai harapannya, karena tidak ada sinergi di antara kita satu sama lain, ya sudah Pak, ada penawaran dari orang di luar kita, masuk mereka Pak ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini nasihat untuk Allah. Monggo Pak, perintah-perintah Allah sampai jalankan dengan benar ya. Akidah kita kawal, tidak hanya akidah kita Pak, akidah umat yang bermasalah juga kayak di Gunung Semeru saat ini. Ayo tegarkan mereka, ini ujian datang dari Allah, evaluasi ada apa dengan kita, Allah sedang mencintai kita, Allah sedang ingin menghapus dosa. Tegarkan mereka semua jemaah sekalian ya, sehingga tidak menyalahkan Allah. Dan yang kedua apa? Wali kitabihi, nasihat untuk Al-Quran kitabnya ini Pak. Pertanyaannya sekarang yang hadir di sini Pak, tiap malam pengajian seperti ini, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran? Pertama, selalu dan selalu saya ingatkan, sudahkah kita bisa membaca Al-Quran dengan benar? Ya, saya ulangi lagi, sudahkah kita semua yang hadir di Masjid Mujahidin ini, yang tiap malam kita dengarkan pengajian seperti ini, sudah enggak kita bisa baca Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar, dengan makhraj huruf yang benar? Saya hanya takut Pak, kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak dari orang yang membaca Quran, tapi Quran nanti pada hari kiamat melaknat pada orang itu. Kenapa? Karena dia tidak bisa baca Quran dengan sempurna. Sin dibaca shin, yang shin dibaca sad ya, yang ta dibaca dha, dan lain sebagainya. Hati-hati Pak, ta, dha dengan dhat itu mirip-mirip Pak, tebalnya, tebal dan halusnya itu masuknya hampir sama jemaah sekalian ya. Ain dengan hamzah, hati-hati Pak, ini kalau sampean salah mengucapkan, maknanya bisa jadi berubah jemaah sekalian ya. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo Pak, pertama tanyakan nasihat untuk Al-Quran. Pertama, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran dari segi bacaan? Sudah bisa baca Quran dengan benar tidak jemaah sekalian? Ayo belajar Pak ya. Saya berharap di Mujahidin juga harus ada Pak kajian khusus masalah, manfaatkan Ustadz Muhallimin Pak, beliau hafid. Jangan hanya sekedar imam 5 waktu di sini saja ya akhil karim. Saya berharap jemaah sekalian habis salat asar ngaji sama Ustadz Muhallimin di sini, duduk bareng-bareng dengan dia ya, mencetor hafalannya, tunjukkan ini bacaan saya benar atau tidak jemaah sekalian. Setelah itu sampean tanyakan lagi, setelah bisa baca Quran dengan benar ya, sudahkah saya mentadabburinya, memahaminya?
Alhamdulillah, mudah-mudahan malam ini adalah bagian dari kita memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Ngaji ini kita pada kata sedang mentadabburi Al-Quran, jemaah sekalian. Ya. Yang ketiga apa? Sudahkah kita mengamalkan Al-Quran? Kandungan Al-Quran itu sudah kita amalkan. Orang yang cerdas, Pak, kita memegang nasihat kepada kitab Allah ini, setiap ada masalah, setiap ada problem hidup, selalu rujukannya Al-Quran. Saya ada problem keluarga, bagaimana menurut Al-Quran? Saya ada problem masalah warisan, bagaimana menurut Al-Quran? Saya ada problem urusan pendidikan anak, bagaimana menurut Al-Quran? Saya ada problem dalam urusan bernegara, dalam urusan birokrasi kantor saya, bagaimana menurut Al-Quran? Saya ada problem dalam urusan dengan tetangga, bagaimana menurut Al-Quran? Semua aja Pak, ada Pak. Dalam bisnis saya ada bermasalah, bagaimana menurut Al-Quran? Dalam hutang piutang saya ada masalah, bagaimana menurut Al-Quran? Semuanya ada dalam Al-Quran. Urusan keluarga, urusan nikah, apa saja semua ada dalam Al-Quran, Pak. Tinggal kita mau tidak mengkajinya ini, mengamalkannya, jemaah sekalian. Terus ikuti, Pak. Yang keempat, menghafalkannya. Ya, alhamdulillah, walaupun kita menghafalnya masih juz 30, Pak ya. Itu pun tidak hafal-hafal, jemaah sekalian. Tidak apa-apa, yang pendek-pendek. Yang penting sampean punya alasan bahwa saya sudah paling hafal Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak apa-apa. Tapi tolong bacanya yang benar, jemaah sekalian. Terus berhukum dengan hukum Al-Quran. Ini Pak, nasihat kepada kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Pak, jadikan Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Sampai kalau satu hari tidak megang Al-Quran dan membaca Al-Quran, pusing kepala kita, ya apa caranya? Jadi sangkaan ini hidup Pak, memang untuk Al-Quran. Saya ingin dibimbing oleh Al-Quran. Wah subhanallah jemaah sekalian, saya secara pribadi Pak, walaupun ada beberapa ayat saya kadang-kadang tidak nyambung Pak, walaupun saya bisa berbahasa Arab, tapi ada perlu kita kaji tafsir Pak. Tapi kadang-kadang ada saya baca Pak, kan mustahil Pak saya baca dalam waktu 20-30 menit bisa membaca satu juz kemudian saya memahami semuanya. Enggak Pak, saya hanya baca untuk apa? Beribadah kepada Allah, sebagai zikir saya kepada Allah. Tapi yang penting jaga tajwidnya dengan benar. Dan rasakan nanti Pak, ada solusi hidup buat kita. Wabil khusus Pak, mudah-mudahan saya diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dalam akhir-akhir ini mencoba untuk tiap hari membaca surat Al-Baqarah 2 juz setengah Pak, 2 juz 50 halaman lah semua itu jemaah sekalian ya. Tiap hari saya baca, habis subuh saya di masjid minimal 1 juz, di rumah 1 juz, 1 juz setengahnya di rumah itu. Kemudian saya setelah itu sorenya saya baca zikir harian saya, baca Quran 1 juz tiap hari. Beda Pak, terutama Al-Baqarah ini jamaah sekalian. Antum ada masalah Pak, tapi antum bisa mengeksekusi masalah itu. Ada problem Pak, tapi sampean bisa menyelesaikan, mengurai problem itu. Subhanallah. Ada ketenangan hidup, ada benturan hidup Pak. Tahu ini masalah besar, tapi antum bisa tenang menghadapinya jamaah sekalian. Ini dahsyatnya Al-Quran Pak, karena memang Al-Quran itu hidayah, petunjuk hidup. Al-Quran itu nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu tibyan, Al-Quran itu furqan, Al-Quran itu apa namanya? Yahdi lillati hiya aqwam dan lain sebagainya Pak. Ruh min indillah, ruhnya Allah itu ada dalam Al-Quran jamaah sekalian. Tapi kalau kita jarang dengan Quran Pak, yang unik sekarang Pak, orang banyak zikir-zikir yang lain sementara Qurannya tidak pernah disentuh. Saya ingin nanya di majelis ini Pak, mana yang lebih mulia Pak? Zikir secara umum dengan zikir Quran Pak? Quran ya akhi. Dan Nabi mengatakan afdalu zikri ummati tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir umatku itu membaca Al-Quran ya Pak. Silakan Pak sampean zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Saya juga baca Pak, minimal 1 kali tiap hari itu jemaah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku, juga 1 kali minimal seperti itu. Ada zikir begitu Pak, tapi tetap yang paling utama Al-Quran Pak. Kitab suci kita ini kalamullah, ucapan Allah, kata-kata Allah. Seakan-akan sampean sedang berdialog dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Antum ketika akrab dengan Al-Quran itu sedang berdiskusi Pak, sedang curhat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak sampai nanti pada ayat wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya berhenti Pak, saya berdoa karena Allah mengatakan Pak, apabila hambaku
bertanya tentang aku, katakan ya Muhammad, aku dekat dengan orang itu, dengan hambaku itu. Aku merespon, aku mengijabahi semua doa yang dia lantunkan kepadaku kalau dia mau berdoa kepadaku. Subhanallah. Dan niscaya orang-orang seperti itu akan mendapatkan arahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan, Pak. Berhenti, Pak. Baca Quran, angkat tangan. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengatakan pada ayat ini, terimalah semua permintaanku. Berdoa, Pak, doa minta masuk surga, doa husnul khatimah, ya, doa keluarga yang sakinah, doa istri yang solehah, doa anak yang baik. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ini, Pak, nasihat li kitabillah. Bagaimana antum bisa akrab dengan Al-Qur'an? Kalau sudah akrab dengan Al-Qur'an, ya jelas, Pak. Ya, macam saya sekarang, Pak, ini sekarang saya sedang membaca Al-Qur'an tadi ya. Ini, Pak, ini jin-jin, Pak. Jin-jin yang muslim tentunya, Pak. Malaikat sudah jelas. Ini ribuan malaikat bersama sampean malam ini, Pak. Sampai selesainya pengajian ini, Pak. Saya, sampean semua satu persatu didoakan oleh malaikat sampai selesainya pengajian ini. Dan jin-jin yang muslim, Pak, yang kafir, yang munafik pada pergi semua, yang muslim mengatakan, ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaumku, kemari ini di Masjid Mujain ada pengajian loh ini. Ayo kita dengarkan. Ini sekarang, Pak, ribuan jin, Pak. Cuma sampai tidak perlu tahu. Karena alam jin dengan alam kita berbeda, jamaah sekalian. Tidak perlu sampean masuk, Pak. Saya juga tidak akan masuk. Saya alhamdulillah bisa menyampaikan pada mereka semua, jamaah sekalian, malam ini. Dan itu karunia dari Allah. Dan sampean, Pak, akan dibimbing. Kenapa? Malaikat pun juga bersama dengan kita, jamaah sekalian. Sampean lihat orang kalau baca Al-Quran, Pak, basyasa, bersama, wajahnya bersinar. Ya, kalau ngomong, Pak, semua orang ingin mendengarkannya. Betul itu, Pak. Dan nyambung ke hatinya orang. Penuh rahmah orang seperti itu. Orang kalau akrab dengan Al-Quran, Pak, ada banyak musuhnya, Pak. Orang semua ingin dekat dengan kita. Quran ini luar biasa, jamaah sekalian. Antum ada problem dengan istri, baca Al-Quran. Ada problem dengan atasan, baca Al-Quran. Ada problem dengan anak, baca Al-Quran. Ada problem dengan teman di kantor, baca Al-Quran, Pak. Ada orang salah faham sama kita, baca Al-Quran, Pak. Ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya Al-Qur'an, jamaah sekalian. Ayo, saya berharap, Pak, sampean jangan hanya ngaji saja malam seperti ini, tapi besok subuh ayo buka ya. Jangan langsung tidur, Pak. Habis salat jangan langsung tidur, eman, jamaah sekalian. Habis salat subuh ya, sampean silakan zikir. Ini Qur'annya banyak, Pak. Ini kayaknya belum berubah-ubah, Pak, berbulan-bulan gitu. Susunannya tetap kayak gini terus, Pak. Ayo. Bukti bahwa ini Quran ini berjalan itu setiap tahun diganti, Pak, karena rusak dipegang terus. Itu ukuran, jamaah sekalian. Kalau masih bagus terus tidak kesentuh berarti, jamaah sekalian gitu. Saya di masjid saya berkali-kali ganti Quran. Sekarang, Pak, tidak apa-apa ya saya sampaikan di sini, Pak. Di masjid saya sekarang ada one day one juice. One day one juice. Ini malam ini saya tidak bisa ikut karena saya nggak di masjid. Tapi kalau ketika saya di masjid saya ikut, Pak. Saya paksa bertahan paling 12, saya hitung 12 menit 13 menit. Jadi setiap salat, jemaah sekalian, subuh, duhur, asar sama isya. Karena maghrib kita ada pengajian di sana, jemaah sekalian. Subuh itu bareng-bareng, Pak. Imamnya mimpin langsung, baca 2 lembar setengah, 5 halaman. Kan satu juz itu kan 20 halaman, Pak, 10 lembar. Nah, kita bagi 2,5 jamaah sekalian, jadi 5 halaman, 5 halaman dipimpin oleh imam langsung, jamaah sekalian gitu. Ini mukadimai, ayo kita niatkan, mudah-mudahan apa yang kita baca ini pahalanya juga nyampe kepada orang tua kita dan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dipimpin oleh dia, Pak. Bagi orang yang tidak bisa baca Quran lama-kelamaan, Pak, jadi lancar lidahnya, Pak. Itu masjid semua bergaung dengan suara Al-Quran. Itulah yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu malam, Pak, sekarang juz 7. Ya, juz 7 sekarang ya. Besok juz 8, jamaah sekalian. Ini malam kalau sampai pengikut Isya ini, Pak. Saya bakal ikut nanti di sana, jamaah sekalian. Habis saat Isya kita ngaji. 2 lembar setengahnya yang terakhir di juz yang ke-7. Insyaallah 12-13 menit. Insyaallah 1 bulan, Pak, khatam. Ya, tanggal 7 juz 7, tanggal 8 juz 8. Ya, terus nanti asar juga begitu. Apa zuhur begitu, asar begitu, kemudian apa namanya? Isya juga begitu. 1 malam, 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 30 hari khatam, Pak.
Apalagi antum tidak pernah hatam sama sekali Pak sepanjang hidup, ini kesempatan. Saya ngelihat ada beberapa orang tua sampai pada megang bolpen, megang potlot Pak, ngikutin ya Allah. Sambil lalu dia juga mengeluarkan suara terbaiknya. Lama kelamaan akan jadi lancar jemaah sekalian. Ini kalau Masjid Mujahidin juga perlu ditiru, fadhal. Saya tawarkan silakan mengcopy paste saja Pak. Ya, ini sunnah yang sangat baik untuk kita hidupkan bersama-sama. Quran ya akhi, Quran. Dan terasa Pak, sampai anak-anak kecil pun juga ikut juga sama orang tuanya. Semua ikut. Ibu-ibu di belakang, masya Allah saya perhatikan juga ibu-ibu banyak yang ikut di belakang itu. Ikut karena ingin setiap hari one day one juz, setiap hari 1 juz dibagi 4 kali seperti itu Quran, dan terasa sekali jamaah kalian suasana rahmah, suasana nur yang Allah berikan kepada kita, ya, kemudian keberkahan, hidayah, itulah Al-Quran Al-Karim yang Allah berikan kepada kita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini baru Quran Pak ya, belum masuk Rasul, pemimpin, dan kita secara keseluruhan insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Monggo Pak, setiap ada masalah-masalah yang baik sebarkan pada saudara kita yang lain. Setiap ada kemungkaran cegah Pak, larang jangan sampai menimpa pada saudara kita. Itulah nasihat yang sebenarnya menurut agama kita. Allahumma arhamna bil Quran wahfazna bil Quran wa akrimna wahdina bil Quran wasaddid lana bil Quran bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.